Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, kembali lagi di Motivational Monday. Belakangan ini rasanya segmen ini dipenuhi oleh hal-hal yang berhubungan dengan kedokteran, karena sepertinya teman-teman dapat lebih banyak informasi ya dari topik-topik kedokteran itu. Dan nggak bisa bohong, memang viewsnya lebih tinggi sih daripada kalau aku cuma sekedar ngobrol curhat-curhat kayak gini. Nah, tapi di episode hari ini aku pengen kembali ke konsep awal Motivational Monday. Aku pengen sedikit cerita-cerita dan membagikan pengalamanku yang mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Jadi, topik hari ini adalah mengenai dealing with negative emotions, atau gimana caranya kita menghadapi perasaan dan emosi-emosi negatif dalam diri kita. Sebagai seorang manusia biasa, kita tidak terhindar dari pikiran dan perasaan-perasaan negatif. Perasaan sedih, marah, kecewa, atau mungkin yang lebih berat, tidak berdaya, putus asa. Aku sendiri juga cukup rentan dengan emosi-emosi seperti itu, dan to be honest, waktu aku bikin video ini juga sebenarnya lagi not in a good mood lah ya, not in the very best situation I can be. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat dari mimik muka aku juga, mungkin nggak bisa bohong. Tapi memang belakangan ini rasanya banyak banget hal-hal yang terjadi di sekitarku yang bertubi-tubi gitu loh rasanya masalahnya, dan semuanya out of my control. Ya adalah beberapa yang udah aku selesain satu persatu pelan-pelan, kayak filosofi Tetris yang aku udah pernah bikin videonya dulu. Tapi ada aja hal-hal dimana aku sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi tetap masih belum membuahkan hasil juga. Jadinya aku cuma bisa nunggu, bersabar, dan ya hal-hal ini di luar kendaliku. Dari dulu aku ini tipenya seorang planner, perencana ya. Jadi aku udah punya planning, oh habis ini aku mau ngapain, habis ini mau ngapain, habis ini mau ngapain gitu. Dan tidak bisa dipungkiri karena pandemi corona ini ya semuanya berantakan. Dan ya planning-planningku banyak yang harus tertunda. Ya, dan sejujurnya rencana-rencana yang berantakan ini benar-benar membebani banget sih buat aku. Banyak hal yang harus aku pikirkan, banyak hal yang harus aku ubah juga. Dan kembali lagi, segala sesuatunya jadi nggak pasti ya, dan itu benar-benar bikin aku takut sejujurnya. Nah, karena rencana yang berantakan dan masalah yang datang bertubi-tubi ini jadinya bikin aku mikir gitu. Aku mencari jawaban sendiri, apa yang harus aku lakukan, apa yang selama ini I did wrong, salahku di mana sih gitu. Dan itu bikin aku merasa kalau aku tidak memberikan apresiasi yang cukup lah buat diriku sendiri. Kalau apa yang aku lakukan itu selalu nggak cukup. Mungkin nggak cuma aku, mungkin teman-teman juga ada yang mengalami hal yang serupa. Karena banyak masalah atau mungkin karena pandemi ini juga, teman-teman jadi tanpa sengaja memupuk perasaan-perasaan negatif dalam diri teman-teman. Mungkin ada yang jadi takut dengan masa depannya, atau jadi tidak bersemangat dalam menjalankan aktivitas, atau mungkin ada juga yang jadi marah dan menyalahkan keadaan sekitar. Yang pasti semuanya ini kan perasaan negatif yang sebenarnya nggak bagus buat kita ya. Nah, di balik semua itu aku jadi belajar kalau terkadang ya it's okay not to be okay. Ini bukan judul drama Korea yang lagi ngetren itu ya, bukan. Cuma memang kalau namanya manusia itu pasti tidak terhindar dari perasaan-perasaan negatif, dan kita berhak merasakan itu. And those feelings are valid. Tapi di sini aku pengen kasih tahu teman-teman, kalau kita sebaiknya tidak terlalu berlarut-larut dalam perasaan-perasaan itu. Mungkin memang susah banget ya, apalagi dalam keadaan seperti ini di mana seakan-akan kayak nggak ada harapan, bikin kita putus asa. Tapi di sini aku mau kasih tips buat teman-teman, cara yang aku pakai untuk meringankan beban ini, yaitu simply dengan bercerita dan sharing dengan orang-orang sekitar teman-teman yang bisa teman-teman percaya dan tidak akan ngejudge teman-teman akan perasaan teman-teman ini. Yang dimana kalau misalnya teman-teman cerita, itu justru dia malah akan memberikan respon yang bikin teman-teman merasa lebih buruk gitu. Misalnya kayak kalau misalnya teman-teman cerita lagi punya masalah gini gitu, terus dia malah balas, gue lebih parah dulu, gue dulu gini. Itu yang malah membalikkan kalau seakan-akan masalah teman-teman tuh nggak ada apa-apanya. Atau misalnya kalau teman-teman bilang teman-teman lagi sedih atau lagi kesel, terus habis itu dia bilang, gitu doang sedih, udah jangan dipikirin, ntar juga lewat. Atau komen-komen yang tidak bertanggung jawab lainnya yang kurang lebih nadanya kayak gitu.
Itu sebaiknya teman-teman jangan ceritakan orang-orang yang seperti itu, tapi cari orang-orang yang teman-teman bisa percaya, yang bisa membuat teman-teman merasa lebih baik. Karena aku pribadi merasa dengan membagikan beban ini ke orang lain itu rasanya bisa lebih ringan gitu. Masalah berikutnya, kalau kita lagi merasa sedih, itu kan kadang-kadang kita merasa, aduh nggak mau ngerepotin orang lain, siapalah gua gitu. Kembali lagi, aku udah pernah bahas ini juga di video sebelumnya. Tapi, menurutku teman-teman cerita aja. Karena gimana pun juga akan ada orang yang peduli dengan teman-teman. Akan ada orang-orang yang mau mendengarkan cerita teman-teman dan berbagi beban tersebut bersama kita semua. Tapi, kalau misalnya kita nggak ngomong, kalau misalnya kita nggak membuka diri kita, ya mungkin orang-orang itu nggak akan tahu kalau kita memerlukan mereka juga. Mungkin orang-orang itu juga akan memikirkan hal yang sama dengan kita, kalau aduh gue jangan nanyain dia lah, jangan kepoin dia. Padahal sebenarnya ya kita sama-sama mau cerita, kita sama-sama mau ngobrol. Mungkin teman-teman ingin didengarkan dan ya dia mau mendengarkan teman-teman sebenarnya. Tapi yang penting open up dulu aja. Kalau memang dia orang yang tepat, dia akan mau kok berbagi beban itu bersama teman-teman. Oke? Oke teman-teman, jadi sekian untuk video hari ini. Mungkin aku juga kelihatan kurang bersemangat atau gimana. Mungkin di antara teman-teman ada yang bingung mau cerita ke siapa. Teman-teman bisa aja kok tulis di kolom komentar di bawah, cerita, curhat dulu. Siapa tahu di antara kita ada yang bisa mendengarkan dan mau berbagi beban tersebut bersama teman-teman. Atau kalaupun misalnya nggak ada yang komen, aku pasti baca kok, oke? Jadi kurasa sekian dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Akhir kata, wajar banget kalau kita mengalami perasaan-perasaan negatif. And all those feelings are valid. Tapi tentunya nggak sehat juga buat kita kalau terlalu berlarut-larut dalam perasaan tersebut. Jadi teman-teman bisa mencari cara yang paling cocok untuk teman-teman. Tapi yang penting, just do it dulu kan. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.